dimanapun Anda berada dan juga selamat malam teman-teman saya di Studio Kompas TV yang hadir hari ini, malam Betul. hari ini dalam 3 in 1 bersama saya Denta Mirakusuma dan dua rekan saya, kami Dia Radisti dan Tara The Tuars. Tentu saja kalau kita ingat 3 in 1 itu adalah Gali informasi. Jadikan inspirasi. Dan yang namanya 3 in 1 itu selalu akan berbincang hangat dengan salah satu tokoh di mana setiap tokoh ini pasti punya cerita. Dan kita juga tentunya akan mengorek dan mengkonfirmasi banyak hal dari sang tokoh. Ya, dan malam hari ini ada satu istimewa kami yang datang hari ini. Satu clue-nya, seniman serba bisa. Bisa apa aja, Dis? Bisa jadi dalang, bisa nyanyi, Aktor, aktor, bisa nulis, Bisa nulis lukis. juga. melukis. Kayaknya semuanya. Kayak semua bisa. Ini antara serba bisa atau ngambil banyak lahan orang. Oh, yang pasti Nanti kita serba bisa. konfirmasi. Langsung saja siapa tamu Mari malam kita ini? sambut Sujiwo Tejo. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Nggak Mbak. cocok dipanggil Mbah, yang masih muda begini kok ya dipanggil Mbah. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbah Sujiwo Tejo, kami akan ajak Anda untuk melihat profil beliau yang berikut ini. Adalah Agus Hadi Sujiwo alias Sujiwo Tejo, sang dalang edan yang mengobrak-abrik pakem dunia pewayangan. Seolah mengajak penonton untuk berfilosofi, tokoh Rahwana pernah ia buat menjadi baik, dan sebaliknya Pandawa ia lakonkan tidak selalu benar. Lain waktu, Sujiwo Tejo juga membuat wayang akapela dan mendalang keliling Yunani. Sementara saat tidak mendalang, ia bisa menjadi seorang penulis, pelukis, dan pemusik. Nyentrik dalam mendalang, juga artistik dalam bermusik. Wong takung wong sing tur angkara. Lagu Pada Suatu Ketika yang dinyanyikan Tejo diganjar video klip terbaik video musik Indonesia 1999. Main film, jadi sutradara, dan pernah jadi wartawan. Menjadi sosok Sujiwo Tejo seorang figur yang komplit latar belakangnya. Sejumlah buku pernah ia tulis, antara lain Republik Jancukers yang mengulas sebuah terminologi anti kemunafikan dan sebaliknya mengusung keterbukaan. Pokoknya komplit semua-muanya ada. Ya unik, ya nyentrik, luar biasa. Luar biasa, tapi dulunya juga sebenarnya lebih ke menentang orang tua ya. Karena kan kayaknya dari dulu harus mendengarkannya gamelan begitu. Bukan begitu atau mungkin ceritanya malah sebaliknya? Ya, ayah saya dalang, terus dari kecil sampai SD masih bangga, Ya. punya bapak dalang, SMP masih bangga, SMA mulai galau nih. Mulai galau. Mulai galau, ini kok kuno banget sih. Tapi dari kecil udah diracuni, kamu harus jadi dalang, kamu harus jadi dalang. Gitu nggak, Mbak? Enggak, tapi kan disuruh-suruh sama dengan ngeracunin. Cewek kan juga gitu. Cewek nggak pernah ngeracunin cowok, tapi disuruh ini ya. Akhirnya cowoknya jadi, Gitu ya? kebanyakan cowok sekarang jadi melambeng karena kalian semua. Oh gitu. Kita disalahin, kita nggak pernah Nggak ngambil loh. disalahin. Cewek sekarang terlalu banyak aturan. Oh gitu. Bahkan anak saya sendiri aja dapat cowoknya cowok-cowok yang bisa diatur. Oh jadi curcol nih. Curcol. Ini mudah-mudahan anakku lihat kalau cari cowok dia nggak bisa diatur. Tuh. Gitu loh. Itu. Coba yang barusan teriak semuanya cowok. Ya, Oh, gitu? Gitu Ada semuanya. cewek juga. Tapi yang paling kenceng tuh di belakang-belakang sana Nggak. tuh saya dengar. Apa sebenarnya sih yang membuat galau waktu itu, Mbak? Karena teman-teman saya SMP itu ngelanjutin, saya di kota kecil namanya Situbondo. Itu masih Indonesia. Saya Nggak- tahu daerah soalnya itu. kalau Jawa lihat, Timur, Jawa lihat Timur. potongannya pasti nggak kenal kan. Oh, Gitu. Jawa Eh, Timur. Saya tuh anak Jawa Timur, Surabaya. Oh, Situ Surabaya. Bondo mah beda tipis. Kok nggak norak? Biasanya adik Surabaya Ini didandanin, Mbak. Gimana, Mbak? Cerita yuk. temenku sekolah di luar semua. Di luar waktu maksudnya di Malang. Waktu itu Malang kelihatan gimana gitu, Surabaya ke Jember. Nah mereka pulang sudah main gitar, sudah Keren lah gitu ya. Gitar blues, Stairway to Heaven, Ya, terus udah keren semua pokoknya ya. apa? Ngetes. Jangan kasih tahu, Itu jangan kasih Soldier tahu. of Fortune. Ini ngetes ya. I feel all the- ya. Aku malu jadi bapakku dalang.
gamelan di rumah gamelan. Aku mulai meninggalkan. Aku sudah mulai lawan orang tua. Aku nggak mau lagi nyiapkan bapak mendalang. Tapi terus kemudian aku kuliah di Bandung. Mulai berjarak. Suatu hari saya di teknik sipil, saya yang lagi gambar. Teknik sipil tugasnya banyak. Melean itu malam. Ada radio menyiarkan gamelan Jawa. Di situ aku baru dengar indahnya. Di situ aku mulai jatuh cinta lagi, di situ aku nangis, di situ aku mulai mendalam. Jadi aku di kampus bikin unit-unit UKM sekarang. Kok UKM apa? Ya benar, himpunan mahasiswa ya. Unit kegiatan UKM ya. Iya, Ya, unit nggak tahu ITB masih ada atau enggak sekarang aku nggak ngerti. Ya, aku kuliah 2 jurusan, satunya di matematika juga. Oh, lulus semuanya? Semuanya nggak lulus. Semuanya nggak lulus. Tapi saya bergaul sama teman-teman, orang-orang teater, orang-orang pedalangan. Itu yang mungkin akhirnya membuat Mbah juga sering diidentikan dengan seniman yang sering keluar pakem. Karena apa? Karena mungkin tidak mainstream. Jadi apa yang dipikirkan oleh Mbah mungkin tidak juga dipikirkan oleh orang lain. Misalkan dalam persepsi Sinta dan Rahwananya versinya Mbah mungkin beda juga dengan orang lain. Begitu Mbah. Aku termasuk orang yang beruntung karena berbeda sama teman-temanku pada umumnya. Lah aku itu bisa sekarang ketemu Sinden kan tahu ngomongnya lah. Curhat rumah tangganya, suaminya, anaknya yang sawahnya baru dijual. Tiba-tiba sedetik kemudian aku ketemu Nini El Karim ngomong soal psikologi. Habis itu aku ketemu gengnya Yusuf Kala. Beda lagi ngomongnya. Nah dari situ aku punya tafsir. Aku ketemu sosialita juga. Dari situ aku punya tafsir bahwa Sinta itu nggak mungkin diculik oleh Rahwana. Oh gitu. Gitu loh. Aku punya tafsir dari pergaulanku dengan kalangan kalian ini. Bahwa perempuan tuh lama-lama bosen kalau suaminya atau cowoknya nggak pernah dosa. Tidur sama suami yang nggak pernah lurus jam 9 udah pasti pulang. Nggak nungguin. Lama-lama bosen. Gitu ya? Oh nggak ada tantangan. Gak ada tantangan. Nggak ada panasnya, nggak ada. Karena aku baca-baca kenapa salah satu pembelaanku pada Mas Tommy Soeharto waktu itu. Ketika dia dituduh dengan banyak perempuan. Aku nulis di majalah Gatra. Belum tentu loh perempuan-perempuan yang dekat dengan Mas Tommy itu pingin hartanya. Belum tentu. Karena perempuan daya saingnya tinggi. Bisa jadi hanya karena apa Mas Tommy, apa yang belum pernah dikasih oleh perempuan lain, ini gua kasih. Saingannya itu kan kalau kita baca zaman Don Juan sama-sama ada, itu perempuan bersaing untuk ngasih apa yang belum dia kasih. Yang daya saingnya tinggi perempuan itu. Beda sama cowok. Cowok itu kalau di bandara atau dia ke cowok lain kan paling baca gini kan. Baca terus ada cowok lain. Udah gini kan. Tapi kalau cewek datang, terus tiba-tiba ada di bandara ada cewek. Lihat set. Ke bawah, lihat sepatunya, lihat tasnya, Prada, Hermes, lihat ini channel number 5 ini. Gitu saingannya tinggi. Tapi kalau seandainya itu Sinta dalam begitu wayang, juga. Sinta ngelihat Rahwana itu banyak ceweknya. Banyak banget. Maka ketika dia itu di tengah hutan, namanya hutan Dandaka. Terus tiba-tiba ngelihat Rahwana. Rahwananya nggak aku bawa, kamu aja jadi Rahwana gitu. Rahwana, wah Rahwana gitu. Loh tiba-tiba dia mikir, maco banget ini. Ini pasti orang Surabaya gitu. Ini temennya Susan. Susan ya, belum lahir ya. Susan. Besok kan belum. Cita-citanya pengen jadi dokter. Ngejosin nyuntikin orang-orang yang lewat. Jus kan. Nah, lihat Rahwana bisa nembang, maco, rambutnya panjang. Dia jatuh cinta akhirnya. Dan di psikologi ada ketika diculik banyak banget orang yang jatuh cinta sama penculiknya kan. Apa Stockholm Syndrome kan. Yes. Maka aku sebagai dalang nggak bisa lagi nafsir bahwa ini diculik karena pergaulanku sama kalian-kalian ini. Jadi ada kemungkinan
Jadi ada kemungkinan cintanya yang Emang doyan, memang suka. emang doyan untuk diculik gitu ya? Tanda Doyan kutip. terlalu halus untuk orang Surabaya. Oh, gitu. Gini, jadi ada kemungkinan Sintanya gatel ya gitu loh. Maksudnya gitu. Maksudnya lebih surat. Ternyata Rahwana tukang modus. Oke, nanti kita break dulu Modus, ya. Rahwana dibilang modus. Ya kan? Ya, itu kan bahasa Surabaya, anak sekarang boleh bilang begitu. Tapi jangan Rawananya kemana-mana ya, bermodus ya. bermodus dong. Anak sekarang tuh sukanya kan modus-modus ria ya. Nanti kita coba lagi modus-modus yang lain di Jangan Beranjak Dulu. Tetap bersama kami dalam 3 in 1. Berencong, papapong, baru yang kita ngomong. Inilah Sekjen Dewata. Ini kalau dulu zaman di Demokrat ini Ibas. Ini sekjennya. Ini dulu kalau di PDIP namanya Pramono Anung. Inilah sekjennya para dewa.